Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Wardana. Kali ini kita akan membahas di materi 3 yaitu mengenai echo dan print. Jadi di materi 3 ini kita akan membahas mengenai fungsi, mungkin belum banyak yang mengetahui fungsi echo dan print ini ya. Dan kita akan membahas perbedaan di antara keduanya. Baiklah, kita mulai ya. Oke, baiklah semua, sebelum kita mulai, kita pastikan dulu XMPP kita si Apache-nya dalam keadaan hidup. Oke, di sini kita bisa klik tombol start. Tunggu sampai portnya berjalan ya. Oke, Apache-nya sudah hidup. Portnya sudah oke. Sekarang kita minimize. Oke, jadi sebelum kalian mulai, kalian bisa buka terlebih dahulu web browser kalian, text editor. Oke, di sini saya sudah membuka text editor. Jadi di text editor ini terdapat materi sebelumnya. Kita bisa menghilangkan materi ini dengan cara kita remove folder from project, yaitu artinya kita menghilangkan hanya di bagian text editor, tetapi tidak kita hilangkan folder, kecuali delete folder. Kalau kalian delete ini, maka folder yang kita buat bisa hilang. Sekarang kita remove folder kita agar hilang dari text editor kita. Oke, ini kita close. Sekarang kita buka folder yang ingin kita buat. Jadi sebelum kita membuka folder, kita cek dulu ada tidak folder. Nah, di sini kita akan pisahkan ya. Kita sini akan buat materi PHP 2. PHP 2. Oke, di sini kita sudah membuat folder materi PHP 2. Sekarang teman-teman bisa buat folder baru. Di sini kita buat belajar PHP. Teman-teman bisa masukkan di bagian kita cut, kita masukkan di bagian folder belajar PHP, kita paste. Sekarang kita sudah masukkan dia di dalam folder belajar.php. Oke, sekarang kita bisa membukanya. Kita open folder, kita cari dia di bagian htdocs. Htdocs di belajar PHP yang folder baru kita buat, lalu dia ada di bagian materi PHP 2. Oke, di sini kita masih blank, belum ada apapun. Oke, belum ada file index. Sekarang kita buka dia di web browser. Tadi karena kita sudah membuat folder baru, cara memanggil di dalam URL-nya berbeda ya teman-teman. Tidak seperti ini lagi. Jadi ini salah. Karena kita sudah membuat folder baru yaitu yang bernama belajar PHP yang di dalamnya ada materi PHP 2 ya. Jadi teman-teman bisa di sini tambahkan karena dia sesudah folder belajar PHP. Jadi di sini kita buat belajar PHP. Teman bisa buka enter. Nah, di sini belum ada file, tetapi di sini kita sudah berhasil membuka folder materi PHP. Oke, sekarang kita bisa membuat file baru dengan cara Ctrl S ya, atau teman-teman bisa langsung dari sini save, klik. Oke, pastikan di sini berada di materi PHP 2. Sekarang kita buat di sini index. Pastikan ekstensinya kita PHP. Type-nya kita buat di sini PHP. Oke, kita save aja. Di sini kita sudah membuat file si PHP-nya. Sekarang kita akan membahas mengenai echo dan print pada PHP. Jadi kita buat dulu sintaksnya. Kalau teman-teman masih ingat,
sintaks PHP, sintaks awal ya, sintaks akhir ya. Jadi kita akan membuat di sini yaitu pertama echo. Kita kasih comment line ya sebagai pengingat. Oke, echo. Sini echo kita buat. Jadi echo ini bisa kita buat dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan hanya dengan tanda kutip 2 yang diisi dengan string. Oke. Nah, kita coba. Kita masukkan di sini nama kalian. Saya adalah Arif. Di sini kita hanya ingin menguji coba, dan teman-teman jangan lupa pastikan di sini teman-teman buat tanda kutip ya, titik koma ya. Maksudnya di belakang tanda kutip dan di akhir dengan tanda titik koma. Oke, teman-teman save. Kalau kalian teman-teman menggunakan sublime text, di sini ada tanda titik 2. Oke. Titik 2. Tanda titik lagi tuh ya. API itu belum ke save. Teman-teman bisa Ctrl S atau teman-teman langsung sini save. Oke, teman-teman, kita tes di bagian bentar. Sekarang kita refresh, kita reload. Saya ada Arif tampil ya, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menambahkan di sini tanda kurung. Ini akan tetap work ya kalau kita gunakan. Tidak ada perubahan sama sekali, artinya dia bekerja. Artinya tidak ada error. Dan teman-teman bisa menggunakan tanda selain ini, teman-teman juga bisa menggunakan tanda kutip. Teman-teman bisa menggunakan tanda kutip 1 selain kutip 2 ya. Oke, sudah kita save ya. Sekarang teman-teman reload kembali. Oke, masih work. Tetapi untuk kita penggunaan tanda kutip ini, kita juga mempunyai aturan tersendiri di dalam PHP-nya. Jadi untuk aturan si PHP-nya, apabila kita menggunakan awal dengan tanda kutip 1, maka akhiri dengan tanda kutip 1. Tetapi kalau teman-teman buat di sini tanda kutip 2, teman akhiri dengan tanda kutip 1, maka salah. Ya, karena awalnya ada tanda kutip 2, maka akan diakhiri dengan tanda kutip 2. Coba kita tes, kita save. Sekarang kita reload kembali page-nya, maka akan terjadi error. Oke, teman-teman, maka akan terjadi error di sini. Jadi kalau teman-teman cara mengatasi error gimana? Teman-teman jangan panik. Di sini di bagian web browser ya, teman-teman bisa melihat kenapa dia bisa error ya. Sini teman-teman bisa lihat di sini line 4, kemudian kenapa, penyebabnya apa. Jangan panik, line 4 ini nggak ada error. Cuman teman-teman pastikan di bagian dalam PHP ini ada yang error. Apa? Teman-teman lihat errornya jenisnya apa, di line keberapa. Nah, ataupun sebaliknya, kalau teman-teman kasih gini, maka akan salah juga ya. Soalnya di sini tanda kutipnya 1, sini 2, salah. Seharusnya ini 1. Kita bisa save, kita lihat kembali. Parse error di sini ada tanda kutip, dikasih tunjuk dengan baris line 3. Di baris line 3 ya. Teman-teman bisa lihat baris line 3 yang salah tanda kutip, teman-teman bisa ubah. Maka dia script yang kita jalankan adalah benar. Sekarang ya, teman-teman juga bisa lagi itu kutip, sini harus kutip. Jadi teman-teman, kalau teman-teman buat di sini ya tanda kutip 2 gini, dia maka akan bernilai string. Ini akan dianggap string.
tanda kutip ini akan dianggap string. Kalau kita lihat tadi ya sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini kutip, sini kutip. Kita bisa kan, biar teman-teman nggak bingung nih, kita kasih spasi, maka dia akan bernilai string. Nah, gimana kalau kita kasih di sini tanda, nah, diakhiri dengan kutip 1 dan diawali dengan kutip 1, maka yang ada di sini akan bernilai string juga. Oke teman-teman, itu untuk penggunaan kata tanda kutip ya. Aturannya ada lagi. Kalau teman-teman buat sini misalnya, ini adalah hari Jumat, misalnya teman-teman buat seperti ini, maka ini akan terjadi error. Di sini tanda kutip, di sini tanda kutip, di sini tanda kutip. Ada 3 tanda kutip ya. Kita lihat. Oke, salah. Ctrl S pula di sini. Oke, sekarang kita reload. Error, terjadi error. Kenapa? Karena dia tanda kutipnya berakhir pada kata zoom. Ya, sedangkan di sini tidak ada tanda kutip awal untuk tanda kutip akhir. Maka dia akan terjadi error. Kalau teman-teman buat gini ya, maka tidak akan bisa. Nah, jadi dia mempunyai aturan ya, dia akan bisa apabila ya untuk penggabungan string dia bisa menggunakan tanda titik dan tanda koma. Oke. Di sini kita akan coba tanda koma. Kasih tanda koma, kita tes. Maka akan gabung dia ya. Dan tidak ada tanda kutip 1. Karena dia hanya membaca ini hari Jum dan ini hanya membaca at. Jadi digabungkan. Dan juga bisa dengan tanda titik. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Jadi bagaimana caranya ya agar bisa dia ada tanda kutip 1 pada saat mengetikkan Jumat. Tandanya kita buat di sini backslash. Artinya dia menggantikan tanda kutip 1. Sekarang kita lihat. Sorry backslash. Di sini ya backslash ya. Nah, maka dia akan tampil seperti yang kita mau. Jadi dia menggantikan tanda kutip 1 ini. Oke, itu untuk penggunaan tanda kutip, titik, dan koma sebagai penggabungnya di bagian echo. Sekarang kita bahas untuk print. Oke, kita buat sini print ya. Sama seperti halnya echo, dia fungsinya sama seperti echo, tetapi dia juga memiliki perbedaan. Tapi kita sebelum membahas perbedaan, kita bahas dulu mengenai persamaannya. Jadi dia juga bisa menggunakan tanda kurung, lalu di dalamnya ada tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu, memasukkan string juga ya. Karena ini adalah si print. Dan jangan lupa titik koma. Sekarang kita refresh, kita reload. Ini adalah si print. Ini kita hapus ya, kita hapus dulu echo-nya. Ini adalah si print.
Oke, sama. Cuman apa yang berbeda dengan si print ini? Ya, jadi fungsi print hanya dapat diberikan satu parameter saja. Tetapi fungsi echo bisa diberikan beberapa parameter. Saya akan memberikan contoh di sini. Seandainya saya buat di sini echo, saya masukkan string berupa ini adalah if. Lalu kita bisa menggabungkan string ya dengan tanda koma dan tanda titik. Kita buat sini ini adalah di koma ini adalah 3 koma. Jadi ini bukan siapa-siapa. Oke, di sini kita mempunyai 4 parameter. 1 2 3 4. Di sini kita mempunyai 4 parameter. Kalau kita uji coba di web browser ya, maka dia akan nampil. Oke. Oke ya. Dia nampil ya. Coba kita ganti si echo-nya ini ya menjadi si print. Kita copy, kita masuk ke sini buat print. Oke. Kita reload, maka akan terjadi error. Karena si print ini hanya bisa memasukkan hanya dengan satu parameter. Oke. Sini kita hapus. Tetapi kalau ada echo dia akan nampil. Ingat ya, si print tadi dia tidak boleh lebih dari satu parameter. Maka kalau dia lebih dari satu parameter, maka dia akan terjadi error. Tetapi si print ini dia hanya bisa dijalankan hanya dengan satu parameter, tidak boleh lebih seperti tadi. Akan muncul ya. Oke, ini saya Ctrl Z. Sekarang ini kita hapus bagian printnya ini ya. Oke. Selain dengan si echo ini, selain dengan tanda koma, dia juga bisa menggunakan tanda titik. Ini adalah 1 titik. Ini adalah 2 titik. Ini adalah 3 titik. Ini adalah 4 titik koma. Oke, kita coba. Maka dia akan nampil. Ini adalah 1, ini adalah 2. Dan di sini kita kasih BR. Oke ya. Sekarang kalian sudah tahu nih kan bagaimana
agar bisa menyatukan. Tetapi kalau ini kita hapus, ya sini hanya kita buat 2. Oke. Kalau tidak kita gunakan tanda koma, maka dia akan terjadi error. Itulah syaratnya mengapa kita harus pakai tanda koma dan tanda titik. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan mengenai echo dan print. Oke, sampai sini saja ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you next time.